Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, kelas malam A, Teknik Industri, STT Wastu Kencana Purwakarta akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai peranan penting teknologi dalam menciptakan kesejahteraan. Kelompok kami terdiri dari 4 orang. Yang pertama ada saya sendiri, Siti Zainab Hasanah, kemudian ada Cuta Syakarimelia, ada Bella Putri Pemudika, dan yang terakhir ada Arik Naufal Abiyin. Melatar belakangi peranan penting teknologi dalam menciptakan kesejahteraan ialah pengaruh globalisasi dengan penggunaan sarana teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah pola hidup masyarakat dan berkembangnya dalam tatanan hidup baru serta mendorong terjadinya perubahan sosial, ekonomi, budaya, keamanan, dan penegakan hukum karena menghadirkan suatu dunia tanpa batas, jarak, ruang, dan waktu yang berdampak pada peningkatan produktivitas dan efisiensi. Nah, kemudian setiap saat mungkin kita tidak akan pernah lepas dari peranan sebuah teknologi ya. Nah, dari contoh kecilnya saja yaitu di saat kita memakai sebuah handphone dalam hal menjelajah jaringan sosial. Handphone tersebut merupakan salah satu dari jenis teknologi informasi yang ada selain TV, komputer, dan perangkat elektronik lainnya di rumah tangga. Kemudian contoh lainnya juga seperti penemuan roda gitu. Dulu kita menggunakan kayu dan sekarang bisa menggunakan roda dari berbahan karet sintetis maupun karet lainnya. Kemudian rumusan masalah yang kita jelaskan dalam presentasi kelompok kita ini yaitu yang pertama, apa yang dimaksud dengan teknologi, kemudian peranan apa saja yang terjadi dalam menciptakan kesejahteraan di teknologi. Yang terakhir, contoh kasus yang kita bisa ambil dari peranan teknologi bagi manusia. Kemudian tujuan apa yang kita dapat dari menjelaskan. Kemudian tujuan kelompok kita mempresentasikan peranan teknologi dalam menciptakan kesejahteraan ialah mahasiswa mampu mengetahui apa itu teknologi, kemudian mahasiswa mampu mengetahui peranan apa saja yang diciptakan oleh teknologi dalam kesejahteraan, dan yang terakhir adalah mahasiswa mampu memberikan beberapa contoh kasus peranan teknologi bagi kehidupan manusia. Teknologi informasi adalah salah satu bidang yang sangat berkaitan dengan perkembangan informasi. Teknologi informasi adalah suatu studi perancangan, implementasi, pengembangan, dukungan ataupun manajemen sistem informasi dengan basis komputer, khususnya pada aplikasi hardware dan software. Teknologi informasi adalah suatu istilah yang sudah sangat umum pada bidang teknologi agar bisa membantu manusia dalam mengubah, membuat, menyimpan, mengkomunikasikan, dan juga menyebarkan sejumlah informasi penting. Fungsi lain dari teknologi ini adalah guna mencari jalan keluar setiap masalah, meningkatkan kreativitas, efektivitas, dan juga efisiensi dalam aktivitas manusia. Sederhananya, teknologi informasi adalah beragam fasilitas yang di dalamnya terdiri dari hardware dan software untuk bisa mendukung dan juga meningkatkan kualitas informasi untuk masyarakat secara cepat dan berkualitas. Sedangkan menurut Mike Quinn tahun 2001, teknologi informasi merujuk pada seluruh bentuk teknologi yang digunakan untuk menciptakan, menyimpan, mengubah, dan menggunakan informasi dalam segala bentuknya. Yang kedua, menurut William tahun 2005, teknologi informasi merupakan sebuah bentuk umum yang menggambarkan setiap teknologi yang membantu menghasilkan, memanipulasi, menyimpan, mengkomunikasikan, dan atau menyampaikan informasi. Yang ketiga, William tahun 2005, teknologi informasi merupakan kombinasi teknologi komputer, perangkat keras, dan perangkat lunak untuk mengolah dan menyimpan informasi dengan teknologi komunikasi untuk melakukan transmisi informasi. Selanjutnya adalah manfaat dari penelitian ini.
Manfaatnya itu adalah untuk bisa dapat memahami dan mendapatkan pengetahuan tentang peranan pentingnya teknologi bagi kesejahteraan manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Bella Putri Pramudika. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan teknologi. Tujuan teknologi yang pertama itu dia bisa memecahkan masalah. Nah, kehadiran serta perkembangan dunia iptek yang sedemikian pesat serta mengagumkan itu memang telah membawa manfaat yang luar biasa bagi kemajuan peradaban umat manusia. Nah, jenis-jenis pekerjaan yang sebelumnya menuntut kemampuan fisik yang cukup besar, kini relatif sudah bisa digantikan oleh perangkat mesin-mesin otomatis. Demikian juga ditemukannya formulasi-formulasi baru kapasitas komputer seolah sudah mampu menggeser posisi kemampuan otak manusia dalam berbagai bidang ilmu dan aktivitas manusia. Nah, yang kedua itu ada membuka kreativitas. Menurut Purwadarminto, sikap adalah perilaku. Gerak-gerik kreatif adalah memiliki daya cipta, kemampuan untuk menciptakan atau bersifat daya cipta. Nah, sikap kreatif yang dimaksud dalam kemajuan teknologi ini adalah perilaku yang memiliki daya cipta, kemampuan untuk menciptakan atau mengungkapkan gagasan-gagasan baru dalam hal kreativitas di bidang teknologi. Kemudian yang ketiga itu ada efektivitas. Nah, efektivitas ini dengan adanya teknologi informasi memungkinkan diselenggarakannya pendidikan jarak jauh sehingga memungkinkan terjadinya pemerataan pendidikan di seluruh wilayah bumi Indonesia. Itu contohnya, baik yang sudah dapat dijangkau transportasi darat maupun yang belum dapat dijangkau dengan transportasi darat. Dengan demikian, pemanfaatan teknologi informasi dalam pendidikan mempunyai arti penting terutama dalam rangka pemerataan sekaligus pemerataan pendidikan dan peningkatan kualitas serta efektivitas penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Nah, yang keempat ini ada efisiensi. Arti kata efisien menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu tepat atau sesuai untuk mengerjakan atau menghasilkan sesuatu dengan tidak membuang-buang waktu, tenaga, dan biaya, mampu menjalankan tugas dengan tepat dan cermat, berdaya guna, tepat guna. Nah, kemudian di sini ada peranan teknologi. Peranan teknologi itu tentunya sangat banyak ya di kehidupan manusia ini. Yang pertama itu ada di pendidikan. Nah, dengan kehadirannya di dalam dunia pendidikan, khususnya komputer, maka akan membuat setiap siswa menjadi lebih efektif dalam belajar. Komputer menjadi salah satu sarana yang mampu mempermudah meningkatkan kreativitas siswa dan juga sumber informasi yang ada di dalamnya. Kemudian yang kedua itu ada industri dan manufaktur. Teknologi ini juga mampu membantu membuat suatu rancangan desain suatu produk yang akan dirilis oleh suatu perusahaan dan juga bisa mengontrol mesin produksi dengan tingkat ketepatan yang baik. Terlebih lagi, industri manufaktur akan sangat membutuhkan kecepatan dan ketepatan produksi dalam jumlah yang sangat besar. Ya, atau bisa disebut dengan mass production. Kemudian yang ketiga ini ada di bisnis dan perbankan. Dengan adanya teknologi tersebut, maka akan membantu pengguna dalam melakukan transaksi, menyimpan file secara aman, dan sistem perbankan pun akan menjadi lebih maju. Selain itu, aksesnya juga lebih mudah dikontrol hanya dengan menggunakan teknologi. Yang keempat ada di bidang militer. Kemajuan teknologi ini bisa digunakan sebagai alat navigasi kapal selam dan mengendalikan pesawat tanpa kemudi atau dengan kemudi. Kehadiran teknologi militer juga mampu membuat suatu akses saat berada dalam situasi darurat. Tuh. Kemudian yang keempat itu ada teknik dan pengetahuan. Teknologi ini bisa digunakan untuk mempelajari struktur tanah, cuaca, dan juga angin. Selain itu, teknologi tersebut juga bisa membantu perhitungan. Saat ini, akses pada ilmu pengetahuan bisa kita akses di banyak tempat secara mudah dengan menggunakan jaringan internet. Pun sama halnya dalam bidang teknik dan juga berbagai proyek tertentu. Kemudian
Yang keenam ini ada di bidang pemerintahan. Teknologi juga bisa diterapkan untuk mengolah data dan juga informasi yang ditujukan oleh seluruh masyarakat, sehingga pemerintah dan masyarakat bisa saling meningkatkan hubungannya dan apa yang terjadi pada suatu daerah bisa diketahui dengan cepat. Nah, kemudian yang ketujuh ada hiburan dan permainan. Teknologi pada komputer bisa dimanfaatkan untuk membuat animasi, desain grafis, periklanan, atau audiovisual agar tampak lebih menarik dan lebih baik. Nah, di teknik juga bisa ada desain tuh menggunakan AutoCAD dan lain-lain gitu. Jadi sangat mempermudah kan kalau dulu manual. Nah, sekarang ada kemajuan teknologi jadi lebih gampang. Kemudian selanjutnya ada dari bidang kedokteran. Nah, teknologi informasi juga bisa digunakan untuk melakukan diagnosa atau suatu penyakit dan mengambil gambar seluruh organ tubuh manusia dengan menggunakan komputer. Bahkan saat ini teknologi informasi adalah suatu bagian sulit untuk dipisahkan dalam dunia kedokteran. Contohnya seperti melakukan scanning, radiologi, dan juga USG. Nah, kemudian ada di bidang kriminal. Dengan adanya teknologi, maka aparat akan lebih mudah dalam menyelesaikan suatu permasalahan, sehingga akan lebih mudah dan mendeteksi pelanggaran demi pelanggaran. Bahkan untuk kejahatan cybercrime pun bisa dengan mudah dilacak dengan menggunakan teknologi. Jadi bisa dilacak dengan cepat. Contoh kasus peranan penting teknologi bagi manusia terdiri dari dua bagian. Yang pertama teknologi informasi, yang kedua teknologi industri manufaktur. Teknologi informasi sebagai alat untuk mempercepat proses. Di dunia birokrasi, peranan teknologi informasi merupakan sesuatu yang harus apabila kita kaitkan dengan tugas dan fungsi aparatur sipil negara sebagai pelayan publik, pelaksana kebijakan publik sekaligus sebagai pemersatu bangsa. Tiga ranah ini menjadi domain alat negara yang namanya aparatur sipil negara dalam rangka mewujudkan good government dan harus diawali dengan good governance, tata kelola. Dalam kegiatan tata kelola yang benar dan transparan inilah menciptakan good government. Dan untuk itu diperlukan teknologi informasi yang menciptakan pelayanan itu sendiri. Pelaksanaan pelayanan yang prima di seluruh wilayah Nusantara ini sehingga keutuhan NKRI dapat diwujudkan, tidak lagi adanya pemahaman yang berbeda dalam pelayanan masyarakat. Masyarakat saat ini sudah tidak sabar lagi dengan yang namanya menunggu. Menunggu merupakan problem hidup yang banyak menimbulkan kerugian bagi masyarakat luas. Kegunaan teknologi informasi untuk memberikan atau menyajikan pelayanan kepada publik dengan lebih